Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Izzatul Adawiyah dengan NIM 230602075. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi UAS dari mata kuliah MKP Kecerdasan Profesional. Di sini saya mengambil sebuah jurnal yang berjudul Optimasi Komposisi Pakan Ternak Ayam Petelur menggunakan algoritma genetika. Nah, permasalahannya adalah peternak ayam petelur perlu menyusun komposisi pakan yang mampu memenuhi kebutuhan nutrisi ayam petelur dengan biaya serendah mungkin. Oleh karena itu, algoritma genetika itu digunakan sebagai metode untuk memperoleh komposisi pakan optimal melalui proses seleksi, crossover, dan juga mutasi secara kreatif. Nah, di sini juga saya sudah mencantumkan link artikel acuan yang saya gunakan. Kemudian kita langsung ke perhitungannya. Pertama, kita juga perlu membuat representasi kromosom dan juga menentukan jumlah individu. Nah, satu individu itu sama dengan satu solusi komposisi pakan. Satu kromosom itu sama dengan kumpulan bahan pakan. Dan satu gen itu sama dengan proporsi satu bahan pakan. Misal digunakan 4 bahan pakan. Yang pertama jagung, yang kita sebut di sini X1, kemudian dedak itu X2, kemudian bungkil kedelai itu X3, dan juga tepung ikan X4. Nah, representasi kromosom yang digunakan itu adalah representasi bilangan kilo. Karena nilai gen mengatakan persentase atau proporsi bahan pakan. Kromosomnya itu X1, X2, X3, X4. Batasan atau constraint-nya itu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 itu sama dengan 1. Yang berarti apa? Berarti total komposisi pakan harus berjumlah 100%. Dan jumlah individu ya dalam satu populasi itu ada 4 individu. Yang selanjutnya kita bangkitkan individu secara random. Langkah yang pertama itu kita tentukan batas nilai gen-nya. Tiap gen bernilai XI kurang dari sama dengan 1, XI lebih besar dari sama dengan 0. Dan langkah 2 itu kita bangkitkan nilai acaknya. Misal individu 1, X1 sama dengan 0,40, X2 0,30, X3 0,20, dan X4 0,10. Dan jumlahnya itu adalah 1. Saya juga sudah membuat sebuah tabel di mana tabel ini berisi individu 1, 2, individu 3, individu 4 dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 itu totalnya adalah 1. Kemudian kita buat juga fungsi fitness untuk menentukan baik tidaknya individu. Dalam algoritma genetika, fungsi fitness itu digunakan untuk menilai seberapa baik individu. Atau kita sebut dengan solusi. Individu dengan nilai fitness yang lebih tinggi itu dianggap lebih baik dan memiliki peluang lebih besar untuk dipertahankan pada generasi berikutnya. Nah, pada kasus optimasi komposisi pakan ayam ternak, tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan nutrisi ayam telur, itu yang pertama. Yang kedua, biaya pakan seminimal mungkin. Kemudian ada kriteria fitness yang digunakan. Semakin murah biaya pakan, maka solusi semakin baik. Maka fitness digunakan berbanding terbalik dengan biaya. Setelah itu kita juga menentukan harga bahan pakan. Di sini saya menentukan harga jagung itu 5.000 per kilo, dedaknya itu 4.000 per kilo, bungkil kedelainya itu 7.000 per kilo, kemudian tepung ikannya itu 9.000 per kilo. Nah, kita juga rumus biaya pakan itu X1 dikali 5.000 ditambah X2 dikali 4.000 ditambah X3 dikali 7.000 ditambah X4 dikali 9.000. Kemudian kita juga membuat rumus fungsi fitness. Karena tujuan optimasi adalah meminimalkan biaya, maka fungsi fitness itu fitness sama dengan 1 per biaya. Semakin kecil biaya, maka semakin besar nilai fitness yang dihasilkan nantinya. Sehingga individu tersebut dianggap lebih baik. Kemudian kita juga lanjut ke perhitungan fitness, di mana individu 1 itu biaya itu 0,4 dikali 5.000 ditambah 0,3 dikali 4.000 ditambah 0,2 dikali 7.000 ditambah 0,1 dikali 9.000 didapat 5.500. Kemudian fitnessnya itu 1 per biaya, itu 1 per 5.500 didapat 0,001818.
Nah, untuk individu kedua, individu ketiga, individu keempat, itu digunakan perhitungan yang sama. Kemudian, dari perhitungan fitness di atas, individu terbaik adalah individu 4, karena biayanya paling rendah dan fitnessnya paling tinggi. Individu dengan nilai fitness tertinggi dianggap sebagai solusi terbaik. Kemudian setelah itu kita merancang cara crossover mutasi. Crossover atau bisa kita sebut dengan kawin silang, itu pemilihan induk atau parent itu dipilih dua individu dengan nilai fitness terbaik. Hasil evaluasi fitnessnya itu individu 4 adalah fitness tertinggi, individu 1 itu fitness kedua tertinggi, maka parent 1 itu individu 4, parent 2 itu individu 1. Kemudian metode crossover yang digunakan adalah crossover aritmetika. Rumus crossover aritmetika itu adalah kecil sama dengan parent 1 ditambah parent 2 per 2. Nah, didapatkan individu baru hasil crossover yang kita sebut dengan offspring itu 0,35, 0,35, 0,20, 0,10. Kemudian kita lanjut ke mutasi. Metode mutasi yang digunakan itu hanya satu gen sedikit. Nah, individu hasil crossover itu kan 0,35, 0,35, 0,20, 0,10. Nah, mutasi gen pertama itu adalah 0,38, 0,32, 0,20, 0,20. Jumlah tetap satu itu adalah syarat komposisi pakan tertentu. Pada hasil mutasi di atas, metode mutasi yang digunakan itu adalah mutasi random kecil. Satu gen dipilih secara acak, dipilih gen jagung 0,35, kemudian nilai gen jagung itu ditambah 0,03 jadi 0,38, dan agar total tetap satu, maka gen beda 0,35 itu dikurangi dengan 0,03 jadi 0,32. Kemudian kita lanjut ke perhitungan algoritma sinetika. Generasi pertama, individu awal dibangkitkan random, itu sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian jika dilakukan juga perhitungan biaya dan fitness untuk individu 1, individu 2, individu 3, individu 4 itu caranya sama, kita gunakan biaya dan juga fitnessnya. Kemudian seharusnya ini adalah masuk ke generasi pertama, mohon maaf. Jadi generasi pertama itu masih ada seleksi, di mana dipilih dua individu terbaik atau parent 1, parent 2, individu 4 itu masuk parent 1, parent 2 itu adalah individu 1. Juga crossovernya sudah saya jelaskan di awal tadi, mutasi. Kemudian untuk hitung fitness anak, itu biaya sama dengan 0,38 ini dikali 5.000 ditambah 0,32 dikali 4.000 ditambah 0,2 dikali 7.000 ditambah 0,1 dikali 9.000 didapat hasil 5.480. Fitnessnya adalah 0,00011825. Kemudian fitness lebih baik dari I1 dan I2. Kemudian untuk generasi 2-nya itu dilakukan perhitungan yang sama, mulai dari generasi 1. Ini ya teman-teman. Kemudian untuk generasi 3-nya itu seleksi individu terbaik itu kecil generasi 2, individu 4. Dilakukan juga perhitungan crossover dan juga mutasi ubah gen kecil, kemudian perhitungan fitnessnya. Nah, berdasarkan perhitungan algoritma genetika hingga generasi ketiga diperoleh individu dengan nilai fitness terbaik yang presentasikan komposisi pakan optimal. Individu terbaik memiliki komposisi jagung 36%, dedak 34%, bungkil kedelai 20%, dan tepung ikan 10%. Komposisi ini dipilih karena menghasilkan biaya minimum dibandingkan individu lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena juga terkendala waktu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.